me, that is all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di pemrograman web 1. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, pelajaran materi sebelumnya yaitu JavaScript. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang cara membuat variabel serta cara mengaksesnya. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke codingnya. Nah, cara pembuatan variabel dalam JavaScript itu ada tiga cara, yaitu menggunakan var, lalu let, lalu satu lagi const. Nah, apa aja perbedaannya kita akan pelajari satu-satu. Nah, sekarang kita buat dulu JavaScriptnya ya. Kita buat JavaScriptnya di file aja ya, file sini ya, di file tulis.js. Nah, ini kita linkkan dulu untuk file JavaScriptnya, tulis.js. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang udah tersambung dia. Sekarang coba kita refresh dulu, nggak ada. Nah, nih hari ini indah sekali sesuai dengan yang ada di sini. Sekarang kita hapus dulu. Nah, udah hilang dia. Nah, sekarang kita membuat sebuah variabel. Nah, variabel tadi kan ada 3 tuh. Apa aja? var nama sama dengan Randy. Lalu ada let nama dan satu lagi ada const atau konstanta. Nah, ini cara membuat variabel. Ini dia variabel. Nah, ini variabel namanya isinya ada Randy, variabel nama 2 isinya ada Noviardi, variabel nama 3 ada Budi. Nah, perbedaannya kalau sekarang kita coba akses dulu ya. Kita coba akses dulu, caranya kita pakai console log aja. Console log nama, lalu kita copy aja nama 2 dan nama 3. Sekarang kita save, lalu kita coba refresh, kita buka konsolnya. Nah, sekarang ada 3, Randy, Noviardi dan Budi, sesuai dengan ini kan. Nah, sesuai dengan ini. Kita tutup dulu, kita kecilkan. Nah, ini dia. Sekarang kita coba ini tadi untuk yang variabel ya. Ada 3, var, let dan const. Nah, perbedaannya apa? Sekarang untuk yang var dan let itu bisa kita perbarui. Misalnya kita setelah ini kita di bawah itu tadi kita kan udah bikin variabel. Sekarang kita bikin lagi. Kita ganti namanya jadi nama menjadi Merlang. Lalu untuk nama 2 juga nama 2 Ihsan. Nah, sekarang coba kita save, lalu kita refresh. Nah, dia udah berubah, nama dia menjadi Merlang, nama 2 dia menjadi Ihsan. Yang Budi tetap karena nggak kita rubah. Sekarang kalau bisa kita mau rubah juga yang nama 3 sama dengan nah, sekarang kita save, coba kita refresh. Nah, dia terjadi error di sini. Apa itu errornya? Uncode type error, assignment to constant variable. Nah, dia error kenapa? Karena kita mencoba mengganti sebuah konstanta. Nah, yang namanya konstanta itu nggak bisa dirubah hasil isinya. Jadi untuk variabel konstanta dia tidak bisa dirubah variabelnya, nggak bisa diupdate maksudnya. Jadi seperti dia biasa digunakan untuk
tipe-tipe value yang nggak akan berubah. Contohnya seperti P itu dia kan nilai P dia nggak pernah berubah kan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi dia untuk yang konstanta dia nggak bisa dirubah, jadi cuma bisa sekali gunakan, dia nggak bisa kita update isinya. Nah, sekarang coba kita save, lalu dia udah nggak ada error lagi. Sekarang dia muncul 3. Nah, sekarang apa nih perbedaan antara var dan let? Nah, sekarang kan ini sama-sama bisa digunakan, sama-sama bisa diupdate nih isinya. Lalu apa sih yang membedakan antara var dan let? Nah, sekarang kita coba bikin ini, kita save dulu, sekarang kita buat. Kalian nggak usah pikirkan ini dulu ya, kalian fokus ke variabelnya aja. Untuk if, true, dan lain-lain itu untuk nanti aja. Nah, sekarang kita buat var let. Nah, sekarang coba kita save. Sekarang kita kan udah ngerubah nih var nama, yang awalnya var nama itu Randy, sekarang kita rubah jadi var nama Merlang. Kita ganti lagi lah namanya biar kelihatan Dimas. Nah, sekarang nama 2 kita ganti jadi, nah nih kita var nama yang awalnya Randy kita rubah di sini jadi Dimas. Sekarang yang awalnya nama 2 jadi Noviardi kita ganti menjadi Andreas. Nah, sekarang kita coba save lalu kita refresh. Nah, kita lihat sini Dimas, Noviardi, dan Budi. Dimas dia berubah, Noviardi dia tidak berubah. Noviardi masih tetap menggunakan yang ini. Di sini dia walaupun kita rubah di sini dia tidak berubah. Kenapa? Karena let ini dia mempunyai scope. Dia skopnya lokal, sedangkan untuk yang var ini dia skopnya global. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan let itu dia hanya skopnya dia lokal. Jadi kalau misalnya ini kan kalian buat if kan, kalian buat if dan sini ada bracket sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini kan isinya kan mulai dari sini sampai di sini kan. Jadi mulai dari sini sampai sini isinya. Nah, jadi untuk yang let ini dia hanya berfungsi di dalam ini aja. Jadi kalau bisa di luar ini dia nggak akan berfungsi lagi. Jadi kalau misalnya mau lihat perubahannya kita menggunakan kita console lognya ada di dalam sini. Coba kita rubah ya, console log untuk yang nama 2. Nah, kita coba save lalu kita refresh. Nah, dia baru kelihatan perubahannya untuk yang let nama 2 console log. Nah, nih Andreas nih dia berubah kan, Andreas di sini dia berubah sini sesuai di sini. Lalu untuk yang nama 2 nama 3 sesuai Dimas, Noviardi, sama Budi. Sini Dimas tetap karena var ini dia skopnya global. Lalu Noviardi masih tetap menggunakan yang ini di atas. Lalu Budi masih tetap konstanta. Nah, jadi untuk perubahan yang let itu dia hanya terjadi di dalam kurung kur awal ini aja, kurung kur awal ini. Jadi dia untuk di luar kurung kur awal dia nggak akan bisa berubah. Jadi dia akan tetap menggunakan let yang ini. Jadi walaupun kita rubah di dalam sini mau berapa kali pun kita rubah dia nggak akan berubah. Kalau misalnya kita menggunakan console lognya ada di luar dari kurung kur awal, karena untuk perubahan itu dia hanya berlaku skopnya lokal. Skopnya lokal itu yang mana? Kalau skop lokal itu yang ini di dalam kurung kur awal. Kalau untuk global dia seperti var nama. Nah, ini var ini dia skopnya global. Jadi walaupun di sini awalnya namanya Randy, tapi kita rubah di dalam sini namanya jadi Dimas, maka dia akan berubah namanya jadi Dimas karena dia skopnya global. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari cara membuat sebuah variabel, lalu perbedaan variabel-variabel yang ada dan cara pengaksesan variabel. Abang harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan abang. Kalau misalnya ada yang masih bingung, kalian bisa bertanya sama abang atau kakaknya. Dan abang cukupkan sampai di sini untuk pengenalan variabel dalam JavaScript. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.